Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kemarin ada materi yang salah, ada kesalahan teknis gitu ya di dalamnya. Ya, kita coba untuk rekam lagi biar lebih kelihatan. Apa yang diketikkan, jadi apa yang diomongkan kemarin terekam dengan jelas, cuma yang tampil kurang bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di layar. Yang terekam dengan apa yang di layar itu tidak sama, jadi kita coba untuk belajar lagi materi yang sudah disampaikan dengan pengulangan kali ini. Harapannya ya lebih jelas, gambarnya kalau muncul. Ini kodenya harusnya gambarnya gambar. Kita coba dulu buat ya indeks HTML. Isi emet kurang lebih itu kemarin. Terus nah ini ya, ini kemarin materi yang sempat kita buat ya, ada besarkan dulu, kita coba besarkan. Semoga lebih kelihatan. Jadi yang kita buat kemarin itu ada satu, di dalamnya ada tulisan, lalu ada paragraf, ada tulisannya juga. Mungkin tidak sama ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, lebih kemarin seperti ini. Terus kita sudah belajar yang di video sampai menit ke-13 itu sudah belajar mengenai inline ya. Sekarang kita coba, ini kurang lebih materinya yang belum disampaikan dengan baik. Yang pertama itu styling internal. Jadi kita buka juga ya PowerPoint-nya. Jadi ini sudah, kemarin ini yang belum. Jadi yang muncul tampilan ini tapi kodenya tidak muncul ya. Jadi kemarin belum dicoba, kodenya belum tampil. Jadi kalau sebelumnya styling itu dituliskan secara inline itu seperti ini. Ya. Dengan cara ada ini atribut dengan atribut name style seperti itu. Nah, kalau internal kita nulisnya dengan sebuah HTML elemen, namanya adalah style juga. Jadi nama atributnya yang tadi sama dengan nama elemen yang kita pakai di sini, sama-sama stylenya sini. Nah, jadi inline itu di dalamnya elemennya langsung, internal dituliskan di dalam satu file yang sama tapi di dalam head ya. Jadi misalnya saya mau ngotak-ngatik nih, lihat dulu panduannya. Kita mau ngotak-ngatik P-nya ya. Kita hapus isinya style ini.
misalnya sama dikasih warna, tapi warnanya biru aja. Nah, ini terjadi kebingungan ya, bingung. Color ini dianggap kodenya belum selesai ya. Jadi di sini biru, di sini kok jadi warnanya berubah. Ini warnanya kuning, bukan biru. Jadi ini membantu ya. Kalau ada yang salah nih ketahuan ya, ada tanda garis gelombang itu di situ. Ada garis gelombang ini di sini. Di setelahnya color blue itu. Juga warna style atas dengan warna style bawah ini beda. Harusnya tag name itu warnanya biru, tapi di sini warnanya jadi semacam kuning gitu. Nah, ini berarti teks editornya merasa ada yang salah, makanya bingung. Bukan cuma teks editornya yang bingung, nanti juga browsernya bingung. Color blue ini mau diaplikasikan kemana? Nah, karena itu kita butuh yang namanya selector. Selector itu yang memberitahu sebuah style atau banyak style ya, style-style yang sudah dibuat ini mau diaplikasikan kemana. Jadi selector itu kurang lebih pengertiannya itu sebuah kode yang memberitahu styling yang ada ini mau diaplikasikan ke elemen yang mana, dalam tanda petik elemennya. Kenapa? Karena juga bisa diaplikasikan di lebih dari satu elemen. Jadi elemen gitu ya, banyak elemen-elemen yang mana. Caranya bagaimana memberikan sebuah selektor pada sebuah kode CSS seperti ini? Kita tuliskan selektornya di depan. Jadi contohnya kita mau aplikasikan ke sini ya, ke baris ke-14 itu kita mau aplikasikan. Maka salah satu yang bisa kita pakai selektornya, jadi selektor ada banyak ya, kode untuk memilih elemen itu ada banyak. Kita pilih salah satu yang bisa kita pakai adalah nama dari tagnya. Jadi nama tagnya langsung. Di sini nama tagnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah ada waktu untuk berpikir. Nama tagnya adalah P ya, atau benar apa salah dengan yang Anda pikirkan ya. Nama tagnya adalah P. Jadi body ini juga nama tag, nah satu itu nama tag ya. Tuliskan P di sini. Kok masih ada tanda seperti itu? Kok masih ada semacam errornya gitu ya? Ada sesuatu yang tidak dipahami oleh kode Visual Studio Code-nya. Nah, ini karena harusnya stylingnya itu, jadi P itu bisa dikasih perubahan tampilan banyak, nggak cuma satu, nggak cuma color, bisa juga dikasih background, bisa dikasih border kemarinnya, bisa dikasih font weight dan lain-lain. Nah, karena itu stylingnya itu perlu diupdate dengan kurung-kurungan. Kenapa? Karena kalau kita kasih lebih dari satu styling, misalnya bukan cuma color blue tapi juga font family, misalnya Arial semacam ini. Nah, tahu bahwa styling yang di dalamnya kurung kurawal ini semuanya diaplikasikan ke dalam selektor yang kita tuliskan di depan. Dalam hal ini P gitu ya. Jadi semua P nanti akan memiliki atau akan diaplikasikan styling yang dituliskan di sini. Jadi kita coba aja, ini dijalankan. Lagi. Ya, jadinya saya besarkan sedikit. Jadinya seperti ini ya. Teksnya font family Arial, warna tulisannya jadi biru. Gitu. Jadi ini yang namanya internal ya.
dituliskannya seperti ini. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa tidak cuma satu elemen saja, ini bisa lebih dari satu, Contohnya kalau kita punya P yang lain, misalnya seperti ini, saya paragraf kedua misalnya. Nah, P yang bawah ini juga akan menggunakan styling yang ini juga. Kenapa? Karena selektor yang dipakai di sini itu memilih semua elemen yang memiliki nama tag P. Jadi kalau nama tag itu akan diaplikasikan ke semua elemen yang nama tagnya sama atau nama tagnya dituliskan di sini. Ya, kita coba. Ya, paragraf kedua juga memiliki styling yang sama. Contoh, misalnya saya nggak mau yang P yang dikasih styling, saya maunya H1 ya, tinggal P-nya diganti menjadi H1 ya, selektornya yang P tadi diganti dengan selektor H1. Maka kalau kita coba jalankan, maka yang font family-nya Arial adalah H1 dan juga yang color dari tulisannya biru juga yang H1. Itu benar, saya ngerepek dulu apalagi yang belum disampaikan. Ini sudah, kenapa selektor sudah, contoh ini juga sudah mungkin ya. Kita sudah nyoba P, sudah nyoba H1, yang belum mungkin kita coba ke B. Body. Kalau body gimana? Kalau kita pilih body, maka semua yang ada di dalamnya body. Jadi kalau kita kecilkan gini ya, biar cepat. Atau kita kali. Jadi semua yang ada di dalamnya body, padahal dia di dalamnya elemen lain, misalnya H1 nya sebuah elemen ya, elemennya ada di dalamnya body, dia tetap terpengaruh dari styling body. Kenapa? Karena body ini adalah parent. Body ini adalah parent. Parent itu adalah pause. Udah ada pause ya. Oke, kita dengarkan dulu itu.
Saya coba lanjutkan. Benar. Kita coba lanjut sampai kita sudah nyoba itu. Oh ya, body. Jadi body ini adalah parent. Parent di sini maksudnya adalah dia adalah sebuah elemen yang di dalamnya ada elemen lain. Nah, elemen yang ada di dalamnya ini memanggil body sebagai parent karena dia ada di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau saya ini tulis saya paragraf parent, bukan, paragraf ini adalah sebagai anaknya atau child dari body. Misalnya di dalamnya paragraf parent ini saya kasih span, maka span ini adalah anak dari P, dan P itu adalah parent dari spannya. Gitu ya. Jadi span ini adalah anak dari parent, anak dari P adalah parent dari span. Ya, lebih gitu ya. Nah, anaknya ini ada beberapa styling yang akan turun ke anaknya. Juga ada beberapa elemen itu yang otomatis ngambil styling dari parentnya, gitu ya. Jadi kalau saya ganti ini bodinya ke P, maka sama juga. Maka walaupun ini saya anak dari P ini ada di dalamnya, saya anak dari P ini adalah span ya, ada di dalamnya P, tetap dia mengikuti styling dari parentnya. Tapi kalau saya buat styling sendiri untuk bagian itu, misalnya seperti ini, maka karena dia punya styling sendiri, maka dia tidak mengikuti parentnya. Dia punya pendirian sendiri, gitu ya. Dia punya punya cara berpikir sendiri, nggak mau ikut dengan parentnya. Maka dia tetap dari parentnya tetap diaplikasikan. Apa yang diaplikasikan dari parentnya? Font family-nya ya. Font family-nya tetap mengikuti parentnya. Tapi karena dia punya color yang berbeda, antara P-nya parent ini biru, dia punya color red, maka yang diaplikasikan adalah yang red. Coba dia punya font family sendiri misalnya. Saya nggak apa ya, ada font family apa ya? Coba yang ini ya, nggak tahu apa ya. Ya, jadi dia kayak kok ini Times New Roman. Dia pakai Times New Roman, berbeda dengan parentnya yang pakai Arial, gitu ya. Tuh. Jadi perlu diperhatikan kalau kita nggak menuliskan sesuatu di dalam anaknya dari sebuah elemen yang punya anak, maka anaknya tersebut akan mengikuti styling dari parentnya atau elemen di atasnya, bukan di atasnya ini, elemen yang menaungi dia, gitu ya.
Saya mencobakan LI tapi kayaknya nggak usah, sudah diwakili sama ini kayaknya ya. Jadi tadi sudah nyoba beberapa P bisa gitu ya, terus antara parent dengan child gitu ya. Jadi kalau P ini parentnya, terus pan ini adalah childnya, maka perlakuannya seperti itu untuk styling itu ya. Terus kita lanjut ke materi yang ada di slide. Kayaknya di sini sudah ya. Yang belum itu yang eksternal. Ini ya. Jadi eksternal itu gini tampilannya, mungkin kemarin di video yang muncul. Intinya adalah sama dengan internal, bedanya dia dituliskan di dalam file lain, tidak satu file yang sama dengan HTML-nya. Itu yang pertama, dituliskan di file lain. Yang kedua adalah tipe filenya adalah .css ya. Misalnya di situ contohnya adalah file garis bawah css .css. Lalu yang ketiga adalah di dalam file garis bawah css ini atau file css-nya ini, Anda nggak perlu nuliskan macam-macam. Yang dituliskan apa? Yang dituliskan langsung sama dengan yang ada di dalamnya style ini tadi. Di dalamnya style ini apa? Langsung dituliskan. Contoh misalnya saya punya file ini ya, anggap aja ini isinya adalah, ya kita save deh, atau kita buka lah, kita buat ya di sini. Saya buat file baru, misalnya file garis bawah css .css. Untuk kalau file css ini anu ya, ribet ngomongnya. Tampilan ya, file tampilan. Nah, karena ini tipenya CSS, coba kita tampilkan. Di sini langsung kita tuliskan sama kayak tadi. Kalau Anda mau pindah, ini nanti dijelaskan lebih lanjut di video lain ya. Langsung seperti ini yang bisa dituliskan. Bisa. Walaupun Anda bisa tambahkan juga sama kayak HTML, Anda bisa tambahkan di atasnya bahwa ini adalah kode CSS gitu, tapi nggak perlu. Alias tidak juga tidak apa-apa, jadi langsung seperti ini, tidak ada masalah ya. Lalu kurang lebih tulisannya seperti ini ya kalau memasukkan. Sekali lagi kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Ini untuk selektornya, jadi selektornya ada banyak. Sebenarnya bisa dikategorikan atau bisa di apa namanya, dibagi menjadi beberapa macam gitu ya, dikategorikan menjadi beberapa tipe. Misal nah, misalnya yang ini titik, jadi kelas. Nanti kita bahas kelas itu apa. Nggak semuanya kita bahas ya. Di pertemuan ini cuma 4 yang kita bahas. Kelas, lalu ada ID, nanti kita bahas juga apa itu ID. Lalu ada bintang, lalu ada nama elemen yang tadi juga sudah kita bahas. Lalu ada sesuatu di dalamnya sesuatu. Ini sesuatu dengan
nama kelas yang lebih dari satu, jadi kelasnya lebih dari satu, dua-duanya harus ada baru bisa berfungsi. Dijelaskan kapan-kapan, jangan khawatir, ini sekilas saja dan lain-lain ini dan teman-temannya. Belum selesai, masih ada yang lain lagi. Atribut, ini satu kelompok lah, saya anggap satu kelompok. Atribut yang gimana? Lalu ini atribut pseudo class dengan lokasi ya. Jadi pseudo itu adalah kondisi dari elemennya saat ini. Yang jadi contoh di sini misalnya visited ini namanya balik. Visited ini contohnya adalah kondisi dari sebuah A atau link ya. Linknya sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi ada sebuah link, kalau diklik kan buka ke halaman tertentu. Nah, halamannya itu sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Maka kondisinya dari linknya itu warnanya biasanya berubah menjadi biru. Biru jadi ungu gitu ya biasanya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah nih. Kalau di visited nggak ungu tapi warna yang lain gitu. Nah, bisa. Jadi kondisinya sudah pernah dikunjungi. Apa yang akan dilakukan kalau dia sudah pernah dikunjungi? Silahkan Anda yang atur tampilannya. Ya, jadi itu pseudo, itu kondisi-kondisi. Jadi ada banyak kondisi. Ada juga yang lokasi, bukan kondisi tapi lokasi. Misalnya root ini, yaitu root dari elemen. Semua elemen ini rootnya satu. Rootnya di mana? Nah, ini saya lupa rootnya di body atau di HTML ya. Kapan-kapan kita coba cari tahu root dari halaman HTML itu di mana. Jarang pakai soalnya root ini. Biasanya pakai bintang saja sudah cukup. Ini contoh lagi masalah penggunaan tadi selektor yang pseudo itu. Jadi di sini ada ini first letter atau ya, first letter atau huruf, letter itu huruf ya, huruf pertama. Huruf pertamanya dibuat warnanya seperti ini, ukurannya 200%. Maka jadinya huruf semua P ya. Semua P huruf pertamanya seperti M ini ya, huruf pertama. M dan yang ini juga huruf pertamanya stylingnya mengikuti yang sudah ditentukan. Contoh lagi ini salah klik. Kalau yang ini adalah baris pertama ya, first line, maka paragraf ini baris pertamanya mulai dari kiri sampai kanan ini, bawahnya baris kedua ya, sudah nggak ikut styling dari baris pertama. Berikutnya juga baris ketiga, baris keempat tidak mengikuti styling dari baris pertama. Baris pertamanya stylingnya bagaimana? Ini ya, background colornya red, lalu warna tulisannya color itu white. Kurang lebih seperti itu contohnya. Lalu kita sudah nyoba tadi selektor tag name, jadi nggak usah kita bahas lagi ya. Yang mana itu? Yang ini ya, P, span, H1, body, kita tuliskan nama-nama tagnya. Tadi sudah, kok banyak? Nah, kok cuma ini, salah buka. Ini yang belum, semua elemen pakai bintang ya. Jadi bintang ini bisa digunakan untuk mengubah. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di dalam browser atau sebutannya konsol itu ada styling yang sudah ditentukan. Misalnya H1 itu stylingnya seperti itu, misalnya ukurannya seperti apa, kita coba sih ukurannya H1 itu seperti apa. Ini H1 itu yang seperti ini. Ini bawaannya browser yang menentukan stylingnya seperti apa.
dan kita bisa rubah H1-nya. Nah sama, bintang ini maunya merubah semua, bukan H1 tapi semuanya. Semua nanti mau kita buat misalnya warnanya hitam gitu ya. Atau semua ukurannya, misalnya font, semua tulisan nanti maunya saya font size nya 16 pixel. Maka meskipun H1 nya tadi ukurannya nggak tahu apa tadi, sekarang jadi 16 pixel ya. Jadi semuanya di awal kita tentukan semuanya 16 pixel. Tapi sama seperti tadi, walaupun semuanya 16 pixel, kita bisa rubah ini. Misalnya untuk P ini font size-nya lebih besar lah, 20 pixel misalnya. Lalu untuk yang span ini font size-nya kita buat lebih kecil, misalnya 12 pixel. Nah karena kita rubah, harusnya ngikuti yang dirubah ini ya, karena ini langsung ke elemennya ya. Ini kan semua tadi, semua itu kan umum gitu ya. Nah ini karena lebih khusus, lebih langsung ke elemennya, maka yang diaplikasikan yang ini gitu. Nah contohnya ini jadi 20, yang ini 12, yang kecil ini 12. Yang ini karena kita nggak spesifikasikan H1 nya apa, maka ngikuti yang bintang ini atau semua menjadi 16. Jadi itu bintang itu semua, tapi bukan cuma P, bukan cuma H1, semua H2, span, terus artikel, quote, table, semuanya nanti akan berubah font size-nya kalau kita isikan font size 16 ini di bintang. Misalnya margin-nya juga gitu. Margin itu apa? Kita belum baca sekarang. Kurang lebih itu ya. Dari bintang ini kita bisa buat semuanya memiliki font size yang sama gitu. Tujuannya kalau kita nggak perlu tuliskan nih, kita nggak nuliskan font size-nya 30, kita nggak nuliskan, maka akan mengikuti ini peraturan utamanya ya, peraturan umumnya seperti ini. Lalu selektor yang lain lagi, yaitu ID. Selektor ID ini adalah mengubah elemen dengan ID tertentu. ID itu apa? ID itu adalah sebuah atribut. Jadi kalau saya punya atribut dengan nama atributnya adalah ID, misalnya ini ya. Ya, kenapa kok kita pakai atribut ID? Karena saya tidak mau semua P saya sama. Saya mau P saya yang ini saja yang saya rubah. Saya tidak mau P yang lain berubah. Maka saya pakai ID ini. Ya, saya mau ID yang ini. Misalnya namanya adalah P2 atau paragraf 2. Paragraf 2 ini saya mau tampilannya khusus, spesial, tidak sama dengan paragraf-paragraf yang lain. Maka Anda bisa pakai ID untuk menentukan stylingnya. Nah, ID ini kodenya untuk selektornya adalah pagar ya, pagar, hashtag, atau number of, atau apalah namanya ya, ID ya, tanda pagar itu ya, namanya banyak, sebutannya banyak. Diikuti dengan value-nya, jadi ID-nya diwakili tanda pagar. Jadi kalau pagar itu berarti ID, lalu diikuti dengan value-nya. Value-nya di sini adalah P2, maka kita tuliskan juga P2 di sini. Misalnya saya mau paragraf kedua ini punya background, warnanya
apa yang agak aneh? Ini birunya ini. Apa yang terjadi? Ini kita coba. Ya, kurang lebih seperti itu jadinya ya. Paragraf keduanya seperti itu. Dan kalau misalnya saya punya nih P, ya, P itu elemennya tadi, nama dari tagnya seperti ini, lalu ada P2 seperti ini. Kalau dua-duanya memiliki pengaturan tentang hal yang sama, misalnya di sini warna tulisan, colornya sama, saya mau warnanya merah, maka yang mana yang dipakai? Apakah P, elemen P ini nama dari tagnya, atau ID-nya? Ya, kita coba. Yang diikuti adalah ID-nya, karena ID-nya itu lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini paling umum gitu ya, ini lebih khusus, ini lebih khusus lagi, lebih mengacu pada elemen yang tertentu gitu, lebih khusus lagi. Jadi ini yang akan diaplikasikan gitu ya. Kenapa kok ini jalan medium turquoise, ini warnanya jalan? Karena di sini tidak ada ya. Kalau di sini ada nih warna yang lain nih. Warnanya apa ya? Sama, nanti warnanya akan jalan yang di ID, bukan yang di ini. Nah, kita nyari warna silver ya. Jadi meskipun sudah ada di dalam elemennya diberi background, tapi dia punya background sendiri dan dia itu lebih khusus, misalnya ID ini lebih khusus, maka yang diaplikasikan yang ID. Jadi ada ID, ada juga yang namanya class. Yang terakhir ya, selektor terakhir yang kita bahas, yaitu class. Class itu sama saja dengan ID. Bedanya kalau ID itu di dalam satu halaman cuma boleh ada satu. Ya, kalau bisa jangan ada yang value-nya sama ini ID dalam satu halaman. Contoh yang nggak mungkin sama itu misalnya di dalam header ya. Header, di dalam footer. Kenapa? Karena satu halaman cuma ada satu header, di dalam satu halaman cuma ada satu footer. H1 misalnya, H1 itu juga bisa dikasih ID karena di dalam satu halaman cuma ada satu. Bukan H1-nya yang cuma ada satu ya, tapi ID-nya yang cuma boleh ada satu. Contohnya ini P. Ini sampai kan ada dua. Bisa ada 3, bisa ada 100 gitu ya, nggak ada masalah. Tapi salah satu ini memiliki ID P2. Nah, P2 ini jangan sampai ada dalam satu halaman ini, jangan sampai ada elemen lain punya ID yang sama kayak gitu. Nah, kalau kelas boleh dalam satu buah halaman ada banyak elemen yang memakai kelas yang sama. Gitu. Bedanya cuma itu saja. Mau menentukan kurang lebih, misalnya kalau tadi kita belum nyoba, ya kita coba sekarang, ya tulis UL itu ya. Nah, misalnya setiap list ini saya kasih kelas yang sama, boleh. Misalnya item apa barang. Saya punya daftar belanjaan misalnya. Setiap barang ini punya misalnya banyak, sabun, gula,
sampo. Ya, jadi setiap barang ini punya kelas yang sama boleh. Kalau kita kasih kelas itu bagaimana tulisannya, pakai titik lalu value-nya tadi barang ya. Jadi titik itu kode untuk kelas. Misalnya setiap barang ini kita kasih ini yang belum pernah kita coba ya, kita coba sekarang, coba sih text decoration. Ada pilihannya. Oh, ada underline. Apa itu underline? Garis bawah. Kita coba hasilnya kayak apa. Gitu ya. Itu semua punya garis bawah. Oke, kurang lebih itu yang bisa disampaikan di materi ini. Ini ulangannya. Semoga hasil videonya lebih bagus. Semoga lebih jelas. Kalau nggak jelasnya, kita bahas di pendalaman. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.